Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah. Pak RT sehat Pak RT? Siap, siap. Alhamdulillah sehat. Mengakibatkan orang luka berat. Oh, ada lagi. Ada lagi pencurian yang kemudian mengakibatkan orang meninggal dunia. Nah, jadi di situ objek apa namanya peristiwanya itu fokusnya adalah kepada pencuriannya. Kalaupun toh kemudian menimbulkan matinya seseorang, itu bukan pembunuhan. Walaupun dia membunuh pasalnya, itu pokok peristiwanya adalah pencurian, kekerasan yang mengakibatkan kematian bagi orang lain. Itu bisa lebih berat daripada pembunuhan. Pencurian. Saya pernah nanganin di Angke. Itu pencurian, korban pencurian itu sebuah keluarga. Tapi yang menjadi korban meninggal dunia itu asisten rumah tangganya di Angke. Dulu tahun 2009 bisa pernah nanganin itu. Nah, pada saat kejadian pencurian itu yang ada asisten rumah tangga. Keluarga itu sedang keluar semuanya. Yang ada hanya asisten rumah tangga. Nah, asisten rumah tangga itu punya kenalan. Nah, kenalannya itulah yang datang. Kenalan yang datang berusaha membujuk untuk merelakan, untuk membiarkan kenalannya itu melakukan pencurian. Tapi si asisten rumah tangga naluri sebagai penanggung jawab karena ditinggal majikannya. Betul. Itu dia terpanggil untuk mempertahankan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Akhirnya yang jadi korban ya dia. Itu sampai digulung Pak, digulung sama kasur, tapi sebelum itu diikat tangannya, diikat kakinya, udah kayak kambing itu. Digulung kasur. Nah, waktu ditinggal itu masih hidup. Karena kelamaan meninggal. ada napas dia. Jadi di situ pasalnya itu pencurian dengan kekerasan yang kemudian mengakibatkan matinya orang. Nah itu walaupun yang diambil hanya umpamanya ya, andai kata yang diambil hanya handphone atau nilainya nggak seberapa, tapi dengan akibat yang ditimbulkan itu, kalau dibanding dengan pencurian motor yang harganya 10 juta, tapi dia terparkir di jalan, kemudian fungsinya nggak digadain, itu kan nggak sebanding. Jadi kalau kita asal, nah objeknya itu hanya nilai nominal aja nggak bisa. Dari kejadiannya itu ya, dari kejadian nggak bisa. Ya harus gimana? Keseluruhannya. Ya keseluruhan itu. Kronologinya gimana? Detail. Ya. Andai kata itu pencurian itu dilakukan 2 orang, 3 orang atau berapa orang, itu pun setiap orangnya itu akan berbeda porsi. Betul, terhadap pasal-pasal itu. Berbeda porsi hukuman. Iya. Taruhlah satu komplotan itu 3 orang. Yang satu ngawasin di luar, yang dua eksekusi di dalam. Betul. Yang di dalam pun, yang satu dia hanya ngambil-ngambil. Yang satu berjuang untuk mengamankan, kemudian dia sampai dengan melakukan kekerasan hingga mengakibatkan orang luka berat atau meninggal dunia. 3 orang pun akan berbeda porsi. Berbeda hukumannya. Beda-beda. Maka timbullah kalau bagi saya itu, siapa berbuat apa, dia yang bertanggung jawab. Itu namanya sosialisasi kriminalitas supaya kita bisa cegah. CCTV ini di lingkungan ada beberapa terpasang di beberapa titik. Kalau program Pak Fat
Kapolda Metro Jaya dulu waktu menjabat Kapolres Jakarta Barat. Ini namanya programnya itu namanya Sigahtan. Tahu Sigahtan? Sistem pencegahan kejahatan. Itu singkatan. Sigahtan itu singkatan. Itu dulu diluncurkan tahun 2013. Jadi dia memberdayakan CCTV, memberdayakan portal, memberdayakan rantai, memberdayakan pagar, gerbang. Itu yang intinya menghambat supaya kejahatan-kejahatan itu terjadinya itu bisa tercegah lebih awal. Kalaupun sudah terjadi, memperkecil risiko. Dan bisa jadi kalau seperti CCTV ini, kalau andai kata tetap terjadi juga, ya mempermudah pengungkapan. Itu kalau dalam teori Ini yang mantap itu nih. teori manajemen itu namanya POP, Pak. Problem Oriented Policing. Iya. Penyelesaian pencegahan masalah, pencegahan masalah yang berbasis terhadap akar permasalahannya. Jadi sebelum masalah itu tumbuh, akarnya itu apa yang kira-kira menjadi penyebab, itu sudah ditekan dulu, jangan sampai menjadi kenyataan masalah. Ya, kayak kita nih buat motor-motor banyak nih, 1, 2, 3, 4 pada parkir. Ini kondisi aman, memang sudah aman dari dulu. Nah, Tapi orang liwat yang otaknya konslet, langsung pikir ya ke situ. dia langsung berpikir, Pak, ngeliat ini kalau umpamanya nyuri milih yang mana, terus dia akhirnya gambar, Pak. Betul. Pola pikirnya yang konslet itu akan terbawa bagaimana dia bisa menciptakan kesempatan. Ya. Maka dari itu warga masyarakat itu terus punya ide, dalam kondisi begini gimana nih caranya supaya tidak akan terjadi yang seperti itu. Tuh pagar dibikin, CCTV dipasang, rantai dipasang, terus linmas. Ya, Itu. ya. Itu sistem penjagaan memang kita harus berdayakan.